Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita membaca pasal 21 ayat 37 sampai dengan pasal 22 ayat 11. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami dalam kesederhanaan kami untuk kami boleh membaca Alkitab kami, belajar untuk mengertinya, dan biarlah kehidupan kami pun boleh dituntun melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada batalion itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Engkau tahu bahasa Yunani. Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah diperbolehkan oleh kepala batalion, Paulus berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang banyak itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Aram. Katanya, "Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Apa yang hendak kukatakan sekarang kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Aram, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ini sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat bersaksi. Dari mereka aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan itu yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik kira-kira tengah hari, tiba-tiba memencarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau, Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu kataku, 'Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Karena aku tidak dapat melihat disebabkan oleh cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ya Paulus telah sampai ke Yerusalem, dan saat ini sudah sebagai tawanan roh. Seperti yang diakui oleh Paulus sendiri, sudah dia sedang mengalami apa yang dia tahu memang akan dia alami. Paulus mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di Yerusalem sebagai tawanan roh. Tetapi ada hal-hal yang aku tahu, dan apa yang aku tahu sekarang terjadi, sudah." Apa yang dia tahu? Yang dia tahu adalah bahwa kesengsaraan dan penjara sedang menunggu dia sebagai tawanan roh ketika dia nanti ke Yerusalem, sudah. Nah, sudah, perkataan sebagai tawanan roh itu menjadi satu hal yang buat saya itu sangat melegakan ya. Di satu sisi sudah ada banyak penderitaan dan kesulitan, sudah. Tetapi kata-kata tawanan roh itu melegakan. Karena apa, sudah? Karena pada dasarnya semua orang pada waktu itu akan melihat Paulus nantinya sebagai tawanan Romawi. Dia akan melihat Paulus itu sebagai seorang kriminal, sudah, sebagai seorang tawanan. Tetapi sudah dari awal kita sudah dikasih tahu, sudah, bahwa tidak, dia adalah tawanan roh. Dia tahu kok apa yang menantikan dia di Yerusalem, yaitu akan ada kesengsaraan dan akan ada pemenjaraan, sudah. Dan sekarang sudah dia terjadi semacam keributan ya di Yerusalem tanpa pernah terjadi, sudah, apa yang dituntutkan kepadanya, apa yang dituduhkan kepadanya, bahwa dia itu melanggar hukum Musa, bahwa dia melarang orang-orang Yahudi di daerah yang jauh di Asia untuk tidak menjalankan hukum Musa, untuk melupakan Taurat dan sebagainya. Dia tidak pernah lakukan itu, sudah. Dia hanya mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, maka kamu harus menjadi pengikut Yesus Kristus. Tidak wajib untuk jadi Yahudi dulu bagi orang yang bukan Yahudi. Tetapi bagi orang yang Yahudi, ya tidak harus menghentikan keyahudiannya. Paulus sendiri adalah Yahudi, dia sendiri bernazar, dia sendiri melakukan upacara purifikasi sebagai orang Yahudi, sudah. Tetapi sudah, oke lah, terjadi kerusuhan, sudah. Dan ketika kerusuhan terjadi, sudah, kita melihat ya, seringkali ya kerusuhan itu tidak punya ide yang terlalu jelas, sudah. Sudah kadang rusuh, idenya tidak terlalu jelas,
sudah. Maka yang satu ngomong ini, yang lainnya ngomong seperti itu sudah. Maka pada waktu itu sudah Paulus diselamatkan, ditangkap, atau dalam arti yang lain sudah diselamatkan sudah. Dan ketika itu sudah Paulus ya, ketika ditangkap dia mengatakan, bisakah saya dikasih waktu untuk berbicara? Dan dia ternyata berbicara secara sangat fluent. Dia berbicara secara sangat lancar. Bukan sekedar bisa ya saudara, tetapi dia itu berbicara dalam bahasa Yunani yang sangat lancar. Sehingga kepala batalion itu mengatakan, kamu bisa bahasa Yunani juga? Well, pada umumnya orang-orang di sana sudah, mereka ya sedikit banyak bisa lah bahasa Yunani sudah. Tetapi tidak dalam bahasa Yunani seperti Paulus sudah. Kita membaca surat-surat Paulus, kita tahu sudah bahwa dia adalah orang yang terdidik sudah. Jadi sudah, Paulus ini bukan orang sembarangan sudah. Nah kita melihat ya, sebelumnya Paulus itu bahkan dianggap sebagai seorang perusuh dari Mesir sudah. Dia dianggap orang Mesir, dianggap yang melakukan kerusuhan sudah. Nah ini ya. Engkau tahu bahasa Yunani? Ya tentu sudah, banyak orang tahu bahasa Yunani. Tapi bahasa Yunani Paulus bukan bahasa Yunani yang biasa sudah. Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan membawa lari 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Paulus itu sudah sekali ya dianggap sebagai perusuh, dianggap sebagai orang Mesir sudah. Dan Paulus menjawab, bukan, saya bukan perusuh itu. Dan bahkan saya adalah seseorang dari satu buah tempat yang terpandang pada waktu itu, yaitu Kilikia. Dan dia berasal dari kota Tarsus. Oleh karena itu sudah dia pun dikasih kesempatan berbicara. Ini bukan orang sembarangan, dia bukan sekedar perusuh, dia bukan pelaku kriminal. Dia tidak ada apapun saja yang ada dalam dirinya dia yang sesuai dengan yang dituduhkan. Maka kerusuhan itu adalah kerusuhan yang sama sekali tidak sah. Kepala batalion, ya sudah tidak apa-apa lah. Orang melakukan kerusuhan gara-gara satu orang ini, ya sudahlah diapakan juga terserah. Tapi masalahnya ini bukan orang biasa. Dia bisa bahasa Yunani dengan cara seperti ini sudah. Maka oke lah, dikasih kesempatan saja untuk dia berbicara sudah. Dan ketika dia berbicara, dia pun juga bisa berbicara di dalam bahasa Aram sudah. Nah sudah, bahasa Aram adalah bahasa yang banyak dipakai ya pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi sudah. Karena ya tidak banyak di antara mereka lagi yang betul-betul berbicara dalam bahasa Ibrani. Kita tahu lah sudah di dalam perjanjian lama ya terjadi berkali-kali sudah konflik dengan orang-orang Aram sudah. Sehingga pada waktu itu Aram sempat menguasai dan bahasa Aram menjadi satu buah bahasa yang dianggap internasional pada waktu itu sudah. Sehingga pada zamannya Tuhan Yesus sudah kebanyakan orang-orang Ibrani itu mereka juga berbicara di dalam bahasa Aram sudah. Dan sekarang Paulus ternyata juga berbicara di dalam bahasa Aram. Ketika mereka mendengarkan Paulus berbicara di dalam bahasa ini sudah, mereka pun menjadi agak lebih tenang sudah ya. Ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Aram, makin tenanglah mereka. Nah sudah, lalu setelah itu sudah Paulus mulai menjelaskan dirinya sudah. Siapa dirinya ini? Nah caranya Paulus menjelaskan dirinya, lalu caranya Paulus berargumen, ini menjadi satu buah argumen yang penting sudah. Ternyata sudah akan sangat penting juga bagi kekristenan sampai saat ini sudah. Saya sangat berharap sudah, bagi setiap saudara dan saya, ketika saudara dan saya ini menjadi orang-orang Kristen, saudara bukan cuma menjadi orang Kristen yang baik, saudara bukan cuma menjadi orang Kristen yang saleh, saudara bukan cuma menjadi orang Kristen yang mengawali hari Anda dengan saat teduh, mengawali hari Anda dengan doa, supaya hidup Anda saleh dan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita semua perlu menyadari bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang benar. Kekristenan kita itu grounded kepada truth, kepada kebenaran saudara. Oleh karena itu saudara, ketika kita mendengarkan penjelasannya Paulus ini, kita akan mencoba mempelajari saudara, kebenaran apa yang disaksikan saudara. Saudara, pertama, dia mengatakan bahwa saya adalah seorang Yahudi yang terpandang. Saya adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota yang terpandang, yaitu Kilikia, yaitu Tarsus. Nah ini sudah, ini adalah argumentasi pembukaan yang penting. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu pada waktu ini. Pertama-tama saudara, Paulus ya dalam argumentasinya, dia assume dirinya dia sama dengan sebagian besar orang yang melakukan kerusuhan itu saudara. Yaitu apa? Saleh, giat bagi Allah, zeal, punya zeal, zealous gitu saudara, bersemangat, berapi-api untuk Tuhan. Kurang lebih seperti itu saudara. Dalam hal ini saya sama seperti kalian. Tetapi ada bedanya loh. Bedanya adalah apa? Bedanya adalah saya bukan sekedar sama seperti kalian berapi-api, tetapi saya adalah orang yang lebih maju dibandingkan kalian. Tentu dia tidak ngomongin seperti itu saudara. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang Yahudi yang berasal dari Kilikia, berasal dari Tarsus, tetapi saya besar di kota ini. Saya dibesarkan di kota ini. Saya bertumbuh di kota ini, bertumbuhnya di Yerusalem saudara. Saudara, pada waktu itu saudara, kalau betul sudah perayaan Pentakosta ya, banyak orang-orang Yahudi yang terdiaspora sudah. Mereka besar di mana? Besar di Asia. Besar di mana? Besar di dalam daerah-daerah yang tersebar sudah. Tadi yang jelas kita tahu sudah ada orang-orang pendatang dari Asia kan sudah ya. Ada dari Efesus, mungkin sudah dari Kolose, sudah dari sekitar-sekitar sana, sudah Laodikia mungkin sudah di sekitar sana. Mereka pendatang-pendatang sudah. Tetapi sudah Paulus mengatakan bahwa saya dari Tarsus tetapi saya besar di kota ini. Saya besar di Yerusalem. Kenapa kok besar di Yerusalem? Sebagai seorang yang dibesarkan seorang Tarsus, yang adalah dia adalah orang Yahudi dari Tarsus, dibesarkan di Yerusalem, itu artinya bapaknya saleh,
Bapaknya sangat serius untuk membiarkan anaknya dibesarkan di dalam kota suci itu, Yerusalem. Dan dia bukan sekedar dibesarkan di Yerusalem, tetapi dia ini adalah orang yang sangat privilege, yaitu dia dididik dengan teliti di bawah Gamaliel. Sekarang sudah, pendek kata Paulus mengatakan, saya juga zealous seperti kalian. Saya juga seperti kalian ini bersemangat dengan hukum nenek moyang kita. Cuman bedanya, saya dibesarkan di Yerusalem, kamu enggak. Bedanya, saya dididik di bawah Gamaliel dan kamu enggak. Gitu, sudah. Ada lah di antara mereka yang belajar di bawah Gamaliel, sudah. Tetapi sudah, berapa banyak orang bisa studi di bawah Gamaliel, sudah. Orang yang sangat-sangat penting, sudah. Dan dia tidak sekedar mengatakan itu, sudah. Sudah, kalau kita kenal dengan Gamaliel ya, sebelumnya tokoh Gamaliel ini sudah muncul kan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, sudah. Di dalam pasal kelima, ya, sudah recall sedikit, sudah. Di dalam pasal kelima, sudah, setelah rasul-rasul mengadakan mujizat, sudah. Rasul-rasul banyak ditangkap-tangkepin, sudah. Setelah ditangkap-tangkepin, dilepaskan oleh malaikat Tuhan, sudah. Lalu balik ke bait suci, lalu mengajar lagi. Terus orang-orang itu bingung, itu orang yang ditangkapin mana itu? Udah kabur semua, padahal penjaranya ketutup. Kemana mereka kabur? Mereka kagak kabur. Loh, sudah lepas dari penjara, penjaranya masih tertutup, tapi mereka nggak kabur. Mereka di mana? Bait suci, ngajar. Maka ditangkap lagi, sudah. Ditangkap lagi, dihadapkan kepada sidang, sudah. Dan di dalam sidang itu sudah, maka Gamaliel angkat suara. Gamaliel muncul di sana mengatakan, biarkan orang-orang ini keluar dulu, lalu mereka secara internal ngobrol. Gamaliel mengatakan seperti, udahlah biarin aja. Itu gerakan kalau berasal dari Tuhan, kita nanti ngelawan Tuhan loh. Kalau berasal bukan dari Tuhan, nanti bubar sendiri. Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya, Judas the Galileans itu contohnya. Sudah ada contohnya, si Teudas itu mau melakukan semacam kayak kerusuhan, setelah itu bubar sendiri. Setiap gerakan yang tidak berasal dari Tuhan nanti akan bubar sendiri. Tapi kalau ini betul-betul berasal dari Tuhan ya, kan mereka mengadakan mujizat, masuk dalam penjara keluar sendiri, itu pun juga gak kabur. Terus gimana itu? Kalau berasal dari Tuhan nanti kita ngelawan Tuhan loh. Itulah Gamaliel, sudah. Gamaliel, sudah. Di satu sisi dia adalah seorang pengajar yang sangat-sangat terkenal, sudah. Orang Farisi, pengajar dalam mazhab Farisi yang sangat-sangat terkenal dari mazhab Hillel, sudah. Nah, mazhab Hillel adalah mazhab yang kalau kita dengarkan dari Kisah Rasul pasal 5, sudah, adalah mazhab yang lebih rasional ya, sudah. Lebih rasional, lebih thoughtful, lebih berpikir lah, sudah ya. Coba pikir loh ya, kalau ini adalah gerakan yang berasal dari Tuhan, nanti kita ngelawan Tuhan. Kalau tidak berasal dari Tuhan, sudah ada contohnya. Gerakan-gerakan pemberontakan itu ya, lihatlah si Teudas, lihatlah si Yudas dari Galilea. Jadi mereka thoughtful, sudah. Jadi udahlah, lepaskan saja. Tapi rasul-rasul nggak langsung dilepaskan, disiksa dulu, dianiaya dulu, baru dilepaskan sambil diwanti-wanti. Jangan beri tangan lagi ya. Lalu rasul-rasul keluar dengan rasa sukacita karena diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penganiayaan demi nama Tuhan. Nah, itu indah sekali, sudah. Tapi itulah Gamaliel, sudah. Gamaliel dari mazhab Hillel itu thoughtful, rasional. Tapi itu bahasa positifnya. Bahasa negatifnya apa? Bahasa negatifnya adalah lunak. Dia pengajar yang terkenal, iya. Dari mazhab yang sangat besar dan terkenal, iya. Tetapi sudah, bagi golongan yang lebih ekstrim, ini lunak ini. Lihat tuh, dia melakukan tindakan apa? Malah suruh ngelepasin. Itu lunak itu. Meskipun sebetulnya rasional ya, tapi ya dipandangnya lunak. Sementara sudah Paulus mengatakan bahwa saya mengambil jalur, meskipun dia itu dibesarkan di bawah Gamaliel, sudah. Ternyata dia mengambil jalur yang lebih keras, sudah. Jalurnya dia adalah dari jalurnya, besar kemungkinan itu jalurnya Syamai, sudah, yang lebih keras. Dia mengatakan seperti ini, lihat ya. Aku ini giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan itu sampai mereka mati. Ya, kemungkinan bukan melakukan pembunuhan, sudah, tetapi ya dilakukan penganiayaan, lalu diseret, dibawa kepada pengadilan di Yerusalem, sudah ya. Laki-laki dan perempuan ketangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat bersaksi. Dari mereka, aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap para pengikut jalan itu, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi sudah, argumentasinya Paulus pertama-tama mengatakan seperti ini. Sekarang kalian ribut-ribut marah sama saya. Sebetulnya kalian melakukan ini karena apa sih? Karena saleh, karena zealous, karena mencintai hukum Tuhan, mencintai hukum Musa. Saya sama seperti kalian. Cuman ada bedanya sih. Bedanya apa? Bedanya adalah saya lebih giat daripada kamu. Dibandingkan dengan sebagian besar orang di sini ya, saya pernah studi di bawahnya Gamaliel. Dan dibandingkan sebagian besar orang di antara ini sekarang terjadi kerusuhan ya, kalian ribut-ribut di Yerusalem. Dan banyak orang lagi ziarah, sudah ribut-ribut di Yerusalem. Saya seorang diri bersama dengan beberapa ya anggota lah, mungkin gak betul-betul orang sendirian, sudah. Tapi bisa dikatakan saya sendirian pergi ke Damsyik untuk tangkepin orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti jalan itu, gitu kan. Pada waktu itu kan belum dikasih nama Kristen ya. Saya seorang diri loh. Kalian di sini kelihatan saleh-saleh, ribut-ribut, rame-rame di Yerusalem. Saya pergi ke Damsyik. Dan bukan cuma pergi ke Damsyik. Sebelum pergi ke Damsyik, saya itu bertemu dengan mahkamah agama. Saya bertemu dengan imam kepala untuk menerima surat resmi dari mereka. Di antara kalian yang rame-rame ini, siapa yang pernah ketemu sama imam kepala?
nggak pernah belajar di bawahnya Gamaliel, nggak pernah ketemu sama imam kepala, ada di hadapan Sanhedrin. Saya yang lebih maju daripada kalian semua. Saya yang lebih saleh dibandingkan kalian semua. Jadi kalau mau bicara tentang zil bagi hukum Taurat, zil bagi hukum Musa, zil bagi bait suci Yerusalem, saya lebih daripada kamu semua. Bisa dikatakan seperti itu sudah. Maka dia mengatakan, maka setelah itu kami berangkat ke Damsyik. Tujuan pergi ke Damsyiknya pun jelas. Imam-imam kepala masih bisa dikatakan tuh diam-diam saja di Yerusalem. Saya nggak rasa tenang dengan diam-diam di Yerusalem. Saya pergi ke Damsyik untuk apa? Tangkepin orang-orang Kristen itu. Lalu dalam perjalanan, ya maka dia menyaksikan ada cahaya yang terang. Dan saya bertanya, siapakah engkau? Loh, ternyata kok Yesus itu bangkit. Ternyata jawabannya seperti ini. Rebahlah aku ke tanah dan mendengar suara dan berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Loh, Yesus orang Nazaret kok bisa ngomong? Kok masih ada? Kalau Yesus orang Nazaret itu bisa ngomong, masih ada, berarti dia bangkit dong. Berarti dia masih hidup dong. Berarti dia benar dong. Oleh karena itu sudah nggak ada jalan lain. Dia sekarang dipimpin oleh orang-orang karena dia jadi buta untuk pergi ke Damsyik, tapi sekarang view-nya lain. Sekarang dia pergi ke sana untuk zil kepada Allah yang sama, untuk mencintai hukum Taurat, mencintai hukum Tuhan, mencintai perjanjian lama, tetapi dengan satu buah kesadaran. Yang mana mungkin puzzle-nya belum bisa disusun terlalu rapi ya. Puzzle teologinya belum bisa disusun secara rapi, tetapi saya mencintai Taurat, saya mencintai hukum adat istiadat orang Yahudi, saya mencintai orang Yahudi, saya mencintai bait suci. Di dalam surat Roma dikatakan sudah bahkan saya itu rela terkutuk loh untuk saudara-saudara sebangsa saya. Dia mengatakan seperti itu di dalam suratnya sudah. Dan sekarang sudah dia mengatakan dalam segala kecintaan itu ditambahkan satu puzzle. Nanti akan fit. Tapi sebelumnya ini masih belum jelas. Tapi yang pasti adalah sekarang dia tahu bahwa Yesus ternyata bangkit. Oleh karena itu sekarang saya berangkat. Nah itu adalah penjelasannya dia sudah. Sudah ini satu-satu buah penjelasan yang saya pikir sangat kuat sudah. Kalau kita itu mau bertanya, siapa orang yang paling tidak mungkin jadi Kristen? Jawabannya adalah Paulus. Sudah pendek kata sudah argumentasi yang Paulus itu mau mengatakan seperti ini. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kalau Yesus itu tidak benar, kalau Kristen itu ternyata salah, kok bisa orang macam saya jadi pengikut? Kok bisa? Kok bisa? Saya lebih thoughtful dibandingkan kalian semua. Saya studi di bawahnya Gamaliel. Kalau urusan semangat saya juga lebih bersemangat daripada kalian semua. Kalian sekarang libur-libur di Yerusalem, saya pergi ke Damsyik sendirian loh. Saya pernah berhadapan sama imam kepala loh. Kalau mau bicara tentang orang yang paling saleh, yang paling Yahudi sejati, yang paling berapi-api untuk hukum Tuhan, ya saya orangnya. Tapi sekarang kok bisa jadi Kristen? Kok bisa ayo? Kok bisa? Kalau Yesusnya nggak betul-betul bangkit, kalau Yesusnya nggak betul-betul menyatakan diri di hadapan saya, ngapain saya lakukan ini? Dan di dalam perjalanannya Paulus sudah, ini tidak dimasukkan dalam argumennya dia, tapi dalam perjalanannya dia, dalam perjalanan misi kita tahu sudah, dia mengalami kerusuhan demi kerusuhan, mengalami penjara demi penjara, dilempari batu sampai dianggap mati sudah ya. Kita mendapati itu yang dilakukan sudah. Kok bisa? Maka saat ini sudah sama ya sudah. Bagi kita orang Kristen sudah. Kalau sudah pernah bertemu dengan orang-orang agama lain ya, beberapa kali sudah di Instagram sudah ada orang yang komen-komen mengatakan dengan nada mengejek lah sudah ya. Kristen buatan Paulus, Kristen agama buatannya Paulus. Saya cuma tanya, kok bisa? Nganggur atau gimana Paulus tuh? Tiba-tiba kepingin bikin agama Kristen, nganggur atau gimana itu? Justru kalau orang kalau mau mengatakan Kristen adalah agama buatan Paulus, dia mesti buktikan tuh. Kok bisa? Gimana logikanya? Nganggur sekali sudah. Iya kalau dia mendapatkan uang, iya kalau dia mendapatkan keuntungan sudah. Sebelumnya dia posisi sudah sangat baik sudah. Dia dibesarkan di bawah Gamaliel. Dia bisa bertemu dengan imam kepala, mendapatkan surat dari imam kepala, sudah jabatannya dia itu sama sekali tidak sembarangan sudah. Nah tapi sudah, kok dia mau tiba-tiba ngarang cerita tentang Yesus bangkit dan untuk itu dia dianiaya, ujungnya dia mati itu sudah. Kok mau? Ngapain dia sudah? Nganggur betul sudah. Ini secara logika nggak masuk akal sudah. Ini juga menjadi penjelasan yang tetap kuat bagi kita sampai saat ini sudah. Kok bisa orang kayak Paulus itu akhirnya mau jadi Kristen kalau tidak dia betul-betul encounter dengan Kristus yang bangkit? Ya itu nggak mungkin sudah. Nah maka sudah ya, hari ini sudah saya berharap ya ketika membaca bagian ini, ketika membaca argumentasinya Paulus bagi orang banyak itu, ini juga boleh menjadi argumentasi yang menguatkan bagi kita. Dan ternyata ini juga masih menguatkan kalau ada serangan-serangan bagi kekristenan bagi kita saat ini sudah. Maka saya mengajak kita untuk mari kita perhatikan baik-baik sudah. Iman Kristen kita adalah iman yang grounded kepada kebenaran. Iman Kristen kita bukan iman sekedar karena saya senanglah jadi orang Kristen, perasaan damai nyaman. Itu tahyul sudah. Kristen kita bukan tahyul sudah. Kalau Yesus nggak betul-betul bangkit, stop jadi Kristen. Kalau Yesus tidak betul-betul bangkit, stoplah jadi Kristen, carilah agama lain. Sudah. Paulus sendiri mengatakan, celakalah kita kalau Yesus itu gak bangkit. Buat apa? Sia-sia saja kita menjadi percaya, sudah. Nah tetapi sudah, Paulus itu punya keyakinan besar, sudah. Dia itu bisa melakukan itu semua karena dia tahu satu hal, bahwa Yesusnya sungguh-sungguh bangkit, sudah. Oleh karena itu, semua penderitaan, semua pembencaraannya dia alami, itu worth the pain, worth everything, sudah. Maka
saya mengajak kita sudah hari ini untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan pimpin kita untuk kita mengerti tentang kebenaran kekristenan. Dan ketika kita menyaksikan, kita juga menyaksikan bahwa Kristen itu bukan sekedar bisa membawa dampak yang baik dalam kehidupan, tapi bahwa Kristen itu benar adanya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.